Amandel itu bahasa medisnya tonsil. Hmm. Jadi semua yang ada radangnya kita tambahin itis belakangnya. Jadi tonsilitis. Jadi tonsilitis. eh, Tonsilitis bahasa ya. jadi ketika apa namanya amandelnya itu kelihatan, berarti si orang itu sedang mengalami tonsilitis. Kita bakal membahas ini sesuatu yang sebetulnya selama ini banyak informasi yang miskom. Sebetulnya kata-katanya sepele. Saya sakit amandel nih. Oh, kamu punya amandel? Iya, ada amandel. Tapi ternyata sahabat Sonora, fun fact-nya adalah semua orang itu punya amandel dan amandel ini bukan sakitnya. Jadi ketika ada orang merasakan sakit amandel, oh kamu punya amandel ya? Iya nih saya punya amandel. Lah emang kamu nggak punya amandel? Nah, nanti supaya nggak ada miskom-miskom lagi ya, kita bakal membicarakan topik di edisi kali ini adalah amandel dan radang tenggorokan pada anak. Nah, silahkan untuk Anda, sahabat Sonora yang mungkin pernah mengalami anaknya sakit amandel atau juga mungkin saat ini sedang ini mengalami anaknya amandel atau ada pertanyaan lainnya, silahkan. Mumpung di sini ada Dokter Vita, langsung saja bisa dikirimkan pertanyaannya ke 0812 112 9200 karena untuk 5 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher potongan harga medical check up dari Maya Pada Hospital. Jadi silakan sekali lagi kalau ada pertanyaan yang pengen disampaikan, Anda bisa langsung bergabung bersama kami di 0812 112 9200. Dokter, ini saya ke Dokter Vita dulu ya, Dokter Melani. Ya. Nah, Dokter Vita tadi seperti yang sempat saya singgung, ini karena selama ini yang bagi saya ini salah sih, apa namanya, yang saya pun juga taunya belum lama ini. Oh, saya lagi sakit amandel gitu. Oh, kamu punya amandel itu tadi. Jadi mungkin kita bisa bahas dulu ini dari amandelnya. Sebetulnya amandel ini apa sih, Dokter Vita? Apakah sakit atau memang benar dimiliki oleh semua manusia? Iya, oke. Jadi rancu ya selama ini bingung. Semua orang itu pasti memang punya amandel ya, Hmm. kecuali memang kalau sudah diangkat gitu. Jadi amandel itu apa? Amandel adalah salah satu gerbang pertahanan tubuh kita. Jadi dia itu berbentuk kelenjar yang ada di dalam leher. Jadi kalau kita mangap, kita pasti bisa ngelihat tuh amandel kanan kiri, tapi dengan ukuran yang sangat kecil, agak Hmm. ngumpet di belakang. Nah, kalau kita bisa melihatnya dengan mudah, berarti sudah terjadi pembesaran amandel. Demikian. Oh, oke oke oke. Berarti sebelumnya itu dia terletak di kanan dan kiri antara itu ya, antara lidah dan juga kerongkongan. Ya, antara mulut Heeh. sampai sebelum tempat nelen. Jadi memang harus buka mulut dengan lebar supaya bisa terlihat dengan baik. Tapi ya itu, kita selalu Hmm. berharap semoga pas kita buka mulut kita nggak bisa melihat amandel dengan baik. Karena kalau kita bisa Hmm, hmm, melihat hmm, amandel dengan baik, hmm. berarti amandelnya itu sedang meradang atau memang nggak bisa kecil lagi karena sudah meradang berkali-kali. Oke. Nah, kalau peradangan pada amandel ini namanya apa sih, dokter? Amandel itu bahasa medisnya tonsil. Hmm. Jadi semua yang ada radangnya kita tambahin itis belakangnya. Jadi tonsilitis. Jadi tonsilitis. eh, Tonsilitis bahasa ya. jadi ketika apa namanya amandelnya itu kelihatan, berarti si orang itu sedang mengalami tonsilitis. Ya, bisa dibilang demikian. Atau memang karena sudah melalui proses radang yang berkali-kali, Hmm, jadi hmm. amandelnya nggak mau kecil lagi gitu. Ibaratnya Oh. kayak orang sering olahraga gitu kan. Heeh, heeh. Orang sering olahraga kan ototnya lama-lama terbentuk, nggak bisa kecil lagi. Ya begitu juga dengan amandel. Oke, itu tadi sahabat Nurul. Jadi itu tadi amandel, sedangkan yang sakit pada amandel namanya adalah tonsilitis gitu ya, Iya. bukan? Jangan sampai ada nanti statement lagi, oh kamu punya amandel, emang kamu nggak punya amandel ya? Kok sampai bilangnya yang punya saya doang gitu. Nah, tapi karena topik yang dibahas di edisi kali ini adalah amandel dan radang tenggorokan pada anak. Mungkin kita bisa mulai dulu dari batasan usia anak-anak. Disebut anak-anak itu usia di batasan berapa sih? Atau boleh disinggung juga sekalian batasan mulai dari balita sampai anak-anak, dokter. Iya, jadi gini, sebetulnya kebanyakan orang tuh tahu kalau anak itu kecil gitu ya, Mm-mm. kira-kira cuma sampai usia SD. Padahal yang dikatakan anak itu adalah semasa mereka dari lahir
sampai dengan berhentinya tumbuh kembang, kira-kira usia 18 tahun. Gitu. Nah, anak ini memang dibagi-bagi sesuai usianya. Jadi ada yang bayi di bawah 1 tahun, lalu 1 sampai 3 tahun mungkin yang ngetop dengan istilah toddler ya, batita. Lalu di atas 3 sampai 5 tahun itu balita. Anak usia sekolah tuh ya SD, dan setelah lulus SD nih masuk usia pra-remaja dan remaja. Kenapa dibagi-bagi seperti ini? Ya karena dengan batasan-batasan usia ini mereka tumbuh kembangnya berbeda dan penyakit-penyakit yang bisa menyerang juga berbeda. Jadi seperti halnya radang tenggorokan ini sangat jarang ditemukan pada anak usia di bawah 2 tahun. Biasanya anak kecil-kecil nih yang sering banget sakit dikit-dikit kan, demam, batuk, pilek. Nah, itu juga pasti mereka menderita radang tenggorokan. Jadi usianya biasanya kalau kira-kira sampai kelas 2 SD deh yang paling sering menderita radang tenggorokan ini. Oke. Nah, apakah ketika si anak amandelnya tadi terinfeksi atau juga terjadi tonsilitis, otomatis tenggorokannya akan berdampak pada radang tenggorokan juga, Dokter Vita? Jadi ada beberapa organ sih sebetulnya di sekitar si amandel itu. Ada namanya faring. Faring itu ya deket-deket situ. Jadi dia dekat langit-langit. Jadi faring itu atasnya tonsil. Kalau tonsil itu kan kanan kiri, kalau faring di atasnya. Nah, itu sering juga radang di area situ tanpa melibatkan amandelnya harus membesar. Ada juga nih Mas Arya yang nggak bisa kelihatan dari pemeriksaan fisik, itu namanya adenoid. Adenoid itu letaknya di dalam hidung. Jadi cuma bisa kelihatan kalau dilakukan pemeriksaan endoskopi. Jadi apa ya, kayak teropong kecil gitu buat masuk ke hidung. Nah, di situ baru kelihatan. Ini biasanya anak-anak yang adenoidnya besar itu karena mereka menderita alergi, nggak tahan debu, nggak tahan dingin. Nah, jadi kan hidungnya sering mampet tuh. Kalau hidungnya sering mampet, kira-kira napasnya pasti gimana? Mangap kan? Iya, betul. Ya, napasnya mulutnya terbuka. Nah, napas dengan mulut terbuka ini bahaya. Karena kalau kita napas pakai hidung, tentunya di hidung kan banyak rambut-rambut hidung yang bisa menahan kuman dan virus masuk. Sementara kalau di mulut kan nggak ada rambut, adanya gigi doang. Masuk semua dong berarti. Nah, jadi iya, tidak tersaring itu kuman dan virusnya. Nah, sebagai lini pertahanan yang lain yang di dalam, amandel itu membesar, dia buat gerbang supaya nggak ketelen itu tadi virus dan bakterinya. Jadi nempel di amandel. Kira-kira baik. Nah, tapi kita harus break dulu nih Dokter Vita dan juga Dokter Melanie. Nanti kita sambung lagi di sesi selanjutnya ya. Kalau memang penyembuhannya tidak sempurna, kerusakan yang disebabkan oleh virus tersebut, setelah virusnya pergi, kerusakan misalnya amandelnya jadi bolong-bolong gitu, karena digerogotin sama virus. Nah, itu menjadi rumah bagi bakteri. Gitu. Jadi bakteri ini biasanya ngikut kalau penyembuhan karena virusnya tidak sempurna.